pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana bisa harmonis kalau dalam hal materi tidak mencukupi. Saudara-saudara, apakah yang disebut cukup, materi cukup? Cukup itu sebetulnya terletak di dalam pikiran kita. Cukup bukan terletak pada jumlah materi yang kita miliki. Apa buktinya? Ketika seseorang punya duit 1.000 rupiah, dia juga bisa cukup. Malah pernah ada satu sopir, saya tanya, Pak, Bapak istrinya di mana Pak tinggalnya? Istri yang mana Bante? Loh, lah kok yang mana? Nah, istri saya 2 Bante. Loh, 2? Bapak kan sopir. Iya. Bagaimana menghidupi istri? Loh, kenapa harus saya yang menghidupi? Kan istri bisa kerja dong untuk saya. Wah, ini hebat lagi ini. Wah, Anda memang calon manajer yang baik. Bagaimana caranya? Ya, istri yang satu buka toko, nanti tiap berapa minggu sekali kasih duit sama saya. Istri yang satu juga buka toko di tempat lain, juga sama, setor sama saya. Wah, happy Pak kalau caranya gitu. Istrinya 10 pun saya pasti senang. Kamu bikin istri banyak, makin kaya kamu. Sumbangannya makin besar soalnya. Wah, ini manajer yang baik. Lu kenapa? Karena dia mengolah kecukupan materinya itu, toh. Nggak cukup dirinya kan cari orang lain untuk mencukupi. Tapi ini cara yang keliru, karena nggak tanggung jawab namanya. Nah, saya hanya mau memberi contoh bahwa materi itu sebetulnya terletak di pikiran kita. 1.000 rupiah bagi orang tertentu dia sudah cukup. Bagi orang yang lain 1.000 rupiah apa artinya? Kecil sekali. 1 juta bagi orang tertentu sangat banyak. 1 juta bagi orang tertentu, wah, kecil. Materi itu terletak di dalam pikiran. Ketika seseorang bisa ngirit, materi itu menjadi cukup segalanya. Ketika seseorang keinginannya terlalu besar, materi berapapun juga tidak akan cukup. Karena itu di dunia ini tidak ada kata cukup untuk kebutuhan materi. Yang ada hanya di dalam pikiran kita. Ya, kalau saya sudah punya rumah begini cukup, selesai. Rumah begini dibandingkan sama tetangga, oh nggak cukup. Apakah yang disebut cukup? Saudara-saudara, Anda lihat jari kita. Jari kita yang 5 ini, kalau Anda lihat modelnya lain-lain. Ya, ada yang bunder, ada yang panjang, ada yang lebih panjang, ada yang bentuknya macam-macam sampai ada yang kecil. Jari ini adalah melambangkan diri kita. Jari tengah yang paling panjang ini adalah melambangkan kita sendiri. Kita selalu berada di tengah. Ada yang di bawah dan ada yang di atas. Satu contoh, saudara, kita bisa beli sepatu, itu berada di tengah. Di bawahnya ada orang hanya bisa beli sandal. Di bawahnya lagi ada orang sandal pun nggak mampu beli. Ya kan? Di atas kita bisa beli sepatu, ada orang bisa beli sepatu di luar negeri. Di atasnya lagi, ini jempol paling gede, ada orang bisa beli sepatu di luar negeri dalam jumlah yang besar. Ya kan? Kita kan di tengah. Sekarang hitungan duit. Karena duit paling gampang dibandingkan. Penghasilan kita sehari 1.000. Itu di tengah. Karena apa? Karena ada orang penghasilannya 500 sehari. Ada orang yang penghasilannya 250 sehari. Tapi ingat, ada orang yang penghasilannya 2.000. Ada orang yang penghasilannya 5.000. Anda sekarang dari 1.000 ditingkatkan 1 juta. Penghasilan Anda sehari 1 juta.
Ada orang yang penghasilannya di bawah Anda 500.000, ada orang penghasilan di bawah Anda 150.000. Tapi ada orang penghasilan sehari 2 juta di atas Anda, ada orang yang sehari 5 juta. 1 miliar penghasilan Anda satu hari. Ada orang yang 500 juta di bawah Anda, ada yang 250 juta di bawah Anda. Tapi juga ada yang 2 miliar sehari, ada yang 3 miliar sehari. Kapan Anda merasa di ibu jari? Kapan Anda merasa paling puncak? Tidak pernah ada. Yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu kalau selalu Anda mengatakan tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, Anda mengejar ibu jari di atas gunung, masih ada awan. Gunung yang tertinggi sekalipun di dunia, masih ada awan yang lebih tinggi. Tidak pernah akan ada batasnya, karena itu batasnya terletak di pikiran kita sendiri. Karena itu kalau Anda merasa tidak cukup, lihatlah jari Anda. Masih lengkap semua kan jari Anda? 5 masih komplit? Jari Anda adalah yang di tengah. Ada jari kelingking yang paling menderita, yang lebih menderita dari Anda. Tetapi ada ibu jari yang jauh lebih berbahagia daripada Anda. Karena itu Anda juga tidak usah sombong. Aku rumahnya 10. Rumahmu 10. Ada orang yang rumahnya 15. Ada orang yang rumahnya 20. Nggak usah sombong. Dengan melihat ke atas, ke ibu jari, kita nggak akan sombong. Dengan melihat kelingking, kita juga tidak akan pernah menderita. 5 jari ini sebagai contoh kehidupan kita. Ya. Nah, kalau sudah begitu, kita baru bisa menyusun harmonisasi di dalam rumah tangga. Bagaimana kalau sekarang suami istri tidak mau saling mengalah? Mengalah itu adalah bagian dari kerelaan. Kalau tadi saya katakan bahwa bagian dari perhatian yang pertama adalah kerelaan bersifat materi, ucapan yang bagus, itu sebetulnya adalah merupakan satu langkah awal. Usaha yang baik yang membahagiakan dia, tidak sombong, itu adalah yang berikutnya. Mengalah itu adalah merupakan usaha yang ketiga. Berbuat baik sehingga memberikan manfaat untuk dia. Cekcok dengan keras ketika Anda bisa mulai tersenyum kepada pasangan hidup Anda. Walaupun dia yang salah, Anda sesungguhnya sudah melakukan perbuatan yang bermanfaat. Ada satu contoh, saudara. Suami istri yang cekcok, tidak mau saling ngomong. Padahal suaminya besok pagi mau ke Makassar. Pagi-pagi karena ingin naik pesawat menuju ke Jakarta. Maka dia mengatakan kepada istrinya, tolong besok aku dibangunkan jam 4 pagi karena mau ke Makassar. Tetapi karena dia tidak mau ngomong, gengsi. Masa laki-laki ngomong duluan, padahal aku juga yang benar. Dia tulis surat kepada istrinya, Mama, tolong besok dibangunkan jam 4 pagi. Aku mau ke airport, mau ke Jakarta. Si suami tidur dengan nyenyak. Begitu bangun pagi, sudah jam 6. Kaget. Wah, dia mau marah dengan istrinya. Tapi dia lihat di samping bantalnya ada tulisan istrinya, Papa, bangun, udah jam 4. Karena dia pesennya pakai surat, dijawab pakai surat, yang nggak bangun. Kenapa? Karena nggak ada yang mau ngalah. Tidak ada yang mau melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk pasangan hidupnya. Oh, sudah pasangan hidupnya masih gengsian, ini bagaimana? Kalau kita sudah tahu kalau tidur sudah liurnya keluar, sudah tahu bentuknya kita jeleknya bagaimana, gitu masih gengsi. Lah kalau sekarang sama pasangan hidupnya gengsi, apalagi sama orang lain. Justru kalau kita bisa mengalah dengan pasangan hidup, ini adalah yang paling tinggi nilainya.
Karena itu saudara-saudara, mengalah itu adalah bagian dari usaha kita untuk mengalahkan diri sendiri. Di dalam Dharma dikatakan, mengalahkan 1000 orang musuh sebetulnya hanya orang kuat saja. Karena musuh kita bisa tundukkan dengan senjata, musuh kita bisa tundukkan dengan kekuasaan dan keuangan. Tetapi mengalahkan diri sendiri, itulah orang bijaksana. Tidak banyak orang bisa mengalahkan diri sendiri. Dan kalau Anda mulai dengan kehidupan suami istri Anda, bisa tersenyum dengan pasangan hidup Anda. Ketika saling jengkel, Anda sesungguhnya sudah mulai mengalahkan diri sendiri. Dan Anda sudah menunjukkan manfaatnya beragama Buddha. Manfaat satu agama bisa dilihat ketika selama satu tenggang waktu tertentu. Misalnya 1 tahun Anda belajar agama Buddha, 1 tahun Anda menekuni agama Buddha, sudahkah ada yang berubah di dalam diri Anda? Sudahkah Anda menjadi lebih sabar? Sudahkah Anda menjadi baik? Sudahkah Anda lebih pemaaf? Selama Anda ikut agama Buddha 1 tahun, Anda malah lebih jahat, lebih tidak sabaran, lebih suka gosip. Berarti agama Buddha ini belum Anda pahami dengan sepenuhnya. Walaupun jidat Anda sudah hitam, namaskara terus, walaupun rumah Anda sampai hitam karena asapnya dupa, tetapi perilaku Anda belum berubah, maka agama itu hanya tradisi. Anda hafal parita, centing pagi, centing malam datang, tetapi tidak ada perubahan perilaku, maka itu hanya tradisi, kurang memberikan manfaat. Mulailah dengan mengalah. Mengalah itu bagaimana? Tersenyum, memberikan yang terbaik. Kalau tadi kepada tetangga, mangga yang asem tidak kita bagikan, kita berikan yang manis. Sekarang muka yang asem jangan diberikan dengan pasangan hidup. Ya, muka yang asem berikanlah kepada kaca saja. Muka Anda asem, tengok ke kaca, asem sekali muka aku, jelek ya. Oh, aku harus senyum karena aku lihat kok aku tambah jelek kalau dengan begini. Senyum dengan pasangan hidup, nanti kan happy. Ya, karena itu cobalah untuk mengalah dalam arti berusaha paling tidak tersenyum. Karena itulah sebetulnya gunanya pasangan hidup. Kehidupan pasangan suami istri itu seperti sendok dan garpu. Kadang memang terjadi percekcokan, seperti sendok dan garpu yang dipakai untuk makan, kadang terjadi benturan. Tetapi ingatlah, tujuan sendok dan garpu, walaupun bentuknya berbeda, dia punya tujuan yang sama. Apakah itu? Mengantarkan makanan ke mulut. Kalau tujuan suami istri, walaupun mempunyai perbedaan fungsi, perbedaan fisik, perbedaan watak, tetapi sesungguhnya punya tujuan yang sama, yaitu membahagiakan, saling membahagiakan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, sama-sama mendidik anak, sehingga akhirnya kalau sudah tahu begini, tanggung jawab rumah tangga itu akan ada dan kita akan lebih mudah mengalah. Sekarang bagaimana menghadapi anak yang merasa dirinya tidak diperhatikan padahal kebutuhan sudah dipenuhi? Itu hanya butuh pengertian saja. Anda bisa menyampaikan tentang kondisi ekonomi Anda. Dengan anak Anda ceritakan, pendidikan anak sebetulnya ada di meja makan. Karena itu meja makan yang bulat sangat memberi manfaat, karena Anda bisa saling bertatap muka, Anda bisa saling bertemu, dan Anda bisa saling berbagi rasa. Anda mengatakan kepada anak Anda, kondisi ekonomi keluarga kita sudah begini. Kamu dengan segala keinginannya, sebetulnya kita orang tua sudah berusaha sebaik mungkin kita berikan. Kalau kamu masih merasa kurang, itu adalah hakmu. Tetapi hak orang tua menjelaskan bahwa kita sudah memberikan yang maksimal. Kalau kamu tetap tidak mau tahu, lalu nanti kita melihat yang dicerita tadi, ibu jari, kelingking, dan jari tengah. Kapan kamu merasa cukup diperhatikan? Ketika kamu diberikan 1.000 rupiah, kamu membandingkan temanmu yang 2.000, kamu membandingkan temanmu yang 5.000. Kenapa kamu tidak bandingkan temanmu yang 500 rupiah? Kenapa kamu tidak bandingkan dengan temanmu yang tidak diberi uang saku?
Kalau kamu sudah bisa membandingkan ke atas, cobalah kamu membandingkan ke bawah. Maka pada saatnya kamu akan menyadari bahwa apa yang telah kamu terima sesungguhnya adalah yang terbaik yang orang tua bisa berikan. Ini adalah nasihat. Sambil makan santai-santai, ya, sambil dikasih nasihat. Ini sangat akan memberikan manfaat. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit anak ini akan bisa menyadari bahwa orang tua telah berjuang dengan maksimal. Tetapi kalau tetap tidak bisa, orang tua coba berpikir, anak ini nurutnya sama siapa? Dia biasanya kalau dinasihati siapa dia paling suka? Apakah pamannya? Apakah neneknya? Apakah keluarga yang lain atau temennya? Kita ngomong dengan orang itu, tolong ya dinasihati anak saya, bahwa kita ini orang tua sudah berjuang sebaik-baiknya. Kalau sampai anak enggak mau menerima, sesungguhnya orang tua merasa sakit hati, merasa kecewa dengan hal ini. Nah, kita suruh orang lain menasihati. Biasanya dengan dinasihati orang lain, anak lebih menurut. Ya, kemudian bagaimana mengatasi anak yang suka ngakali orang tua atau berbohong? Bohong itu ada sebabnya. Mungkin ketika Anda mendapatkan kejujuran anak, orang tua marah-marah. Suami istri suka juga begitu. Ayo coba jujur sama aku, apa kekuranganku? Kekuranganmu itu kamu males. Males apa? Aku begini ini kan sudah rajin. Kamu mengatakan males, seenaknya sendiri. Kalau begitu aku pulang aja. Tadi katanya suruh ngomong kekurangannya. Sekarang saya sudah ngomong kekurangannya, kamu teriak-teriak kayak orang gila. Lah bagaimana saya harus ngomong? Lain kali bagaimana kekuranganmu? Oh baik, tidak ada kekurangan. Bagus. Loh, kamu jangan ngomong gitu, nanti saya nggak marah. Oh iya, justru nggak marah ini termasuk yang bukan kekuranganmu. Aku senang sekali bagian ini. Akhirnya ya jadi nggak karuan. Nah, ini ada salah satu cerita. Saya tidak belain laki-laki ya, tapi salah satu problem suami suka bohong sama istri karena istri kadang sulit menerima kenyataan. Misalnya, bener tidak bapak-bapak? Suka kadang-kadang istri, dari mana malam-malam? Suami mestinya ngomong, dari main judi. Nanti mesti marah ini. Tadi nonton video di tempat temen. Mengurangi percekcokan. Padahal kalau wanita itu pandai memegang emosi sedikit aja, suami itu jujur. Dari mana? Dari judi. Oh judi, senyum dulu dong. Judi, bagus. Lain kali aku diajak, ya. Atau kamu judi sama aku aja. Jadi kalau menang duit untuk belanja, kalau kalah kamu nyari terus. Coba kata-kata yang baik. Nah kadang-kadang anak itu juga begitu. Kenapa dia bohong? Mesti ada sebabnya. Karena watak anak pada dasarnya pertama dia itu baik. Karena orang tua galak, tiap kali dia jujur, mana nilainya? Ini 3 bagaimana kamu plak-plak. Akhirnya besok kalau 3-nya ditemukan dengan 3 yang lain. Mana nilainya? Nih 8. Loh, siapa yang mengkondisikan? Ya orang tua sendiri. Saudara-saudara, tanya dirinya sendiri sekarang. Tanya dirinya sendiri. Kenapa Anda bohong? Anda kan pernah bohong kan? Pernah kan? Tanya dirinya sendiri. Kenapa saya bohong? Karena Anda merasa tertekan kalau mengatakan yang sesungguhnya. Sebagai anak dia akan ngomong, aku kalau sungguh ngomong nanti aku dimarahi orang tua. Ya kan? Anda pernah kecil kan dulu? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah kecil kan? Waktu bohong sama orang tua apa yang Anda pikirkan? Nanti aku dimarahi orang tua. Betul? Sama dengan anak itu. Coba Anda ngomong baik-baik. Kenapa kamu gini-gini? Nilainya 3. Aku tadi malam main CS terus. Kita tenang aja. Oh main CS, bagus. Ya itu CS itu bagus. Cuman CS itu kan nilainya cuma di komputer. Kamu dapat puluhan juta itu di komputer.
tapi nggak bisa dapat apa-apa. Ya toh poinnya. Coba kamu yang sesungguhnya sekolah, nilainya tetap 3. Lebih baik kamu nilainya ini yang di sekolah ini kamu CS kan. Artinya apa? Kamu belajar seperti kamu main CS. Nanti kalau nilaimu sudah tinggi, kamu bisa main CS lebih tinggi lagi. Coba lihat, matematika saja 3, CS-mu bisa puluhan ribu dapatnya. Apalagi kalau matematikamu 10, wih lebih banyak lagi CS-mu. Ayo coba belajar lebih rajin. Nanti CS-mu kan nilainya juga meningkat. Anak, iya ya, bener juga ini. Wah. Tapi kalau emosi kita sudah naik dulu, bohong dia nanti. Aku tadi malam nggak bisa belajar apa-apa macam-macam. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara, siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Maka tadi saya sudah katakan, menjadi orang tua melahirkan mudah, mendidik anak sulit, karena anak bisa bohong sebetulnya adalah kesalahan orang tua. Terlalu menekan, terlalu keras, sehingga akhirnya anak takut mengungkapkan kenyataan. Ya, nah, jadi bagaimana mengatasi anak yang suka bohong? Terimalah anak Anda itu dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga akhirnya ketika dia menyatakan kekurangan, Anda bisa menerima dia sebagaimana adanya, dan Anda menasihati, memberikan jalan keluar, bukan hanya sekedar memaki, memarahi, bahkan menghina dia. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau perhatian sudah diberi, kata-kata manis juga sudah dikeluarkan, tapi suami sepertinya masih dingin, tidak peduli dengan keluarga. Wah, ini juga ada sebab. Segala sesuatu mesti ada sebab. Dia tidak peduli dengan keluarga, ada beberapa hal. Yang pertama mungkin, suami kurang menyadari tentang tugas sebagai suami. Artinya apa? Kadang-kadang pria itu tidak siap berumah tangga. Saya sudah melihat juga banyak buktinya. Sudah kawin masih main CS, terus nggak kerja. Sudah kawin mainnya Tamiya. Istrinya dibiarkan saja Tamiya terus. Kenapa? Dia tidak siap menjadi orang tua. Dia tidak siap bahwa punya istri itu adalah mempunyai tanggung jawab yang harus dia pikul. Nah, oleh karena itu, bagaimana suami yang tidak punya perhatian dengan keluarga, istri harus memberikan pengarahan. Apakah yang disebut pengarahan? Bertanya, menurut kamu, ya ini ceritanya, istilahnya kita itu menyadarkan seseorang dengan pertanyaan. Karena kalau suami dikatakan, kamu kok nggak perhatian sih sama keluarga? Dia akan menjawab, kurang perhatian yang bagaimana? Hah? Aku sudah penuhi segala kebutuhanku. Kebutuhanmu maksudku? Aku kurang perhatian yang mana? Aku tidak peduli bagaimana? Nah, dia pasti protes. Jadi kita tanya, menurut kamu, kalau kamu sering keluar malam seperti ini, apakah ini merupakan bentuk perhatian? Artinya kamu membiarkan istri lebih santai, bisa istirahat nyenyak dengan kamu jalan-jalan sampai tengah-tengah malam. Apakah begitu? Atau sebaliknya, kamu suruh istrimu itu biar seperti satpam, jadi tiap malam jagain pintu, nungguin kamu pulang. Atau mungkin yang lain, kamu mau mengkondisikan supaya istrimu itu pandai dengan menunggu kamu sambil nonton parabola, jadi tahu segala macam perang Irak dan sebagainya. Yang mana sebetulnya yang kamu pilih? Niatmu itu untuk pergi, terus tiap malam itu niatnya yang mana? Sehingga aku mungkin bisa menyesuaikan. Dia akan malu tuh nanti. Dia kalau sudah malu terus diem, jangan istri tekan. Nah, gak bisa ngomong kan? Gak bisa ngomong. Makanya aku sudah bosen aku ditinggal terus. Lah keluar hatinya. Akhirnya suami malah cekcok kan? Ya bosen ya urusanmu. Kalau bosen ganti. Namanya bosen ganti kan begitu. Akhirnya kan suami keluar kata-kata yang menyakitkan. Tapi kalau ditanya begitu terus dia diem. Laki-laki kalau sudah diem,
cenderung sudah mau nurut. Nggak usah ditekan-tekan lagi. Tapi nanti kalau lupa lagi, besok diingatkan lagi. Dulu belum kamu jawab ya. Aku waktu malam-malam disuruh bukain pintu itu maksudnya suruh nonton parabola, apa jadi satpam atau supaya aku bisa istirahat lebih nyenyak ya. Dia diam lagi, senyum. Sudah tenang, Anda jalan-jalan lagi. Itu Anda ingatkan. Lama-lama suami ingat tanggung jawab. Tapi kalau Anda tuting, kamu suami nggak tanggung jawab, kamu malas, kamu. Laki-laki itu kalau diprotes begitu kadang-kadang malah berpikir, kamu protes saya, malah saya turuti apa yang kamu inginkan. Waduh, kacau ya Pak ya. Bener ya Pak ya. Manggut-manggut semua tuh bapak-bapak itu. Saya bisa memahamilah dengan begitu. Karena memang itu kenyataan di mana-mana begitu. Makanya jadi istri harus jadi istri yang pandai. Istri yang pandai itu namanya setan bantal. Pernah dengar istri pandai setan bantal? Anak kecil belum tahu memang. Tapi ibu-ibu sudah pernah tahu setan bantal apa yang dimaksud setan bantal? Kalau mau tidur, istri itu suka beri kuliah. Itu namanya setan bantal. Sambil tidur istri suami sudah mau tidur, mata sudah 5 watt. Aduh. Ya, ibu-ibu, setan-setan bantal. Kalau ibu bisa menggunakan kemampuan itu, suami nurut semua. Tapi kalau ibu menjengkelkan, aduh suami nggak mau tidur lagi sama-sama. Kupingku ini nggak tahan. Lah bagaimana caranya biar jadi setan bantal yang baik? Sering bertanya. Menurut kamu kalau beli televisi seperti punya tetangga gimana ya? Dahlah, tetangga itu lebih kaya dari kita. Loh, kan kamu pinter kerja katanya. Ya, pinter kerja bukan untuk beli televisi. Ya, tapi kan kadang-kadang nonton televisi segede itu bagus juga. Ya nonton di tetangga sana toh. Nanti nonton di tetangga, kalau aku tertarik sama suaminya gimana? Ya udah aku belikan. Nurut. Itu setan bantal itu namanya. Karena laki-laki kalau sudah ngantuk-ngantuk gitu, daripada aku nggak bisa tidur, ya udahlah, sudah sana tidur, sudah tidur, nggak terganggu lagi. Ya Pak ya, itu. Makanya ibu-ibu harus pandai di bagian ini. Wah, kalau ibu-ibu canggih sudah, mahir sudah itu. Apa saja yang ibu minta dapat, leher laki-laki pun kasih. Ada satu pepatah saudara, ini memang laki-laki ini kelemahannya gitu. Satu pepatah mengatakan, surga dan nerakanya laki-laki itu di tangan istri, bukan di kakinya istri, di tangan istri. Artinya apa? Kalau dapat istri yang baik, laki-laki itu akan menjadi laki-laki yang berbakti kepada orang tua. Tapi kalau dapat istri yang busuk, laki-laki ini lupa sama orang tua. Ingatnya cuma keluarganya, istrinya aja. Ayo coba bapak-bapak, pernahkah? Bukan pernah. Sering mana bapak-bapak mengajak anak-anaknya ke keluarga istri atau ke keluarga bapak sendiri? Kalau itu tidak usah dijawab ke saya. Kalau sering diajak ke keluarga istri, berarti bapak-bapak sudah kena pengaruh setan bantal. Tapi kalau lebih sering bapak mengajak ke keluarga bapak sendiri, berarti setan bantal ini baik-baik. Karena dia mendorong, udahlah kamu anak-anak diajaklah sana ke mamamu, jadilah ke keluargamu. Ini berarti baik sungguhan ibu-ibunya. Tapi kalau enggak, ngapain pergi ke mamamu? Udahlah lebih baik ke mamaku aja ya. Minggu ini nanti ke sini. Itu ikut semua suami. Ibu-ibu merasa enggak itu? Merasa toh? Luar biasa. Pengaruh ibu-ibu luar biasa. Ya. Renungilah setan-setan bantal. Itu yang ngasih nama setan bantal bukan saya ya. Jangan terus besok saya nggak dikasih makan loh gara-gara itu. Wah,
Nanti ibu-ibu, ngapain aku kasih makan bantenya? Saya dikatain setan bantal, membuka rahasia saja ini. Bikin saya kalau malam mau kasih kuliah nggak bisa ya. Ya nggak usah saya kasih, biar besok bapak-bapak saja yang ngasih. Wah berat, kalau bapak-bapak berat yang ngasih. Super mie terus. Nggak bisa masak apa tadi, ikan bakar, nggak bisa. Oh saya bisa masak? Nggak bisa toh? Bisa makan aja toh? Wah, padahal yang biasa badan segitu-gitu pinter masak, yang ngicipin gitu. Tapi pinter masak nggak? Bisa. Ah, untung. Jadi walaupun besok mungkin ibu-ibu unjuk rasa mogok kirim dana makan, masih ada osai lah besok. Ya, ada juru selamat.